Oke, rekam ya. Oke, siapa teman-teman di sini yang pernah memiliki ide bisnis, tapi teman-teman ragu untuk memulainya? Atau teman-teman sudah memulai nih, sudah mulai bisnis, tapi malah bingung bagaimana cara ngembanginnya? Nah, insya Allah malam ini semua kegelisahan itu akan dijawab karena kita, alhamdulillah, telah ditemani oleh sosok inspiratif Bapak Syamsul Bahri SE, owner klinik Mumtaza, yang telah membangun brand pelayanan kesehatan dari bawah sampai akhirnya menjadi klinik yang dipercaya oleh masyarakat luas. Sebelum kita masuk ke materi, Ana ingin mengajak Bapak Ibu, teman-teman semuanya di sini untuk perkenalan terlebih dahulu nih. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya ramaikan kolom komentar, ketik nama, kemudian bisnis apa yang sedang dijalankan. Atau kalau misalkan teman-teman belum punya bisnis, silakan teman-teman tuliskan bisnis impian apa yang teman-teman harapkan. Silakan teman-teman. Silakan ketik nama, kemudian bisnis apa yang sedang dijalankan atau bisnis apa yang diharapkan oleh teman-teman. Mudah-mudahan dengan wasilah belajar pada malam hari ini, semua itu bisnis yang teman-teman sedang jalankan atau bisnis teman-teman yang diharapkan, mudah-mudahan bisa dapat berjalan dan ini adalah titik langkah pertama menuju kesuksesan bisnis tersebut. Silakan teman-teman diramaikan kolom komentarnya. Halo, saya dari Sulsel. Masya Allah, jauh sekali dari Sumatera Selatan. Saya pengen punya bisnis properti. Masya Allah, amin. Mudah-mudahan tercapai, Kak. Silakan teman-teman. Perkenalkan namanya, dari daerah mana, kemudian bisnis apa yang sedang teman-teman jalankan, atau apa bisnis yang teman-teman harapkan. Silakan. Oke, teman-teman. Ini saya Kak Hafi dari Jogja. Masya Allah Kak Hafi. Pengen punya bisnis layanan digital. Masya Allah. Mudah-mudahan tercapai ya Kak Hafi. Semangat kita belajar pada malam hari ini. Halo, saya Lubna dari Bandung. Masya Allah, salam kenal. Impian, owner brand skincare sendiri atau brand obat sendiri. Masya Allah, mudah-mudahan tercapai ya. Apalagi ini satu jalur nih. Sama pemateri kita pada malam hari ini. Masya Allah. Oke, Masya Allah ya, teman-teman. Terima kasih teman-teman sudah memperkenalkan diri. Teman-teman sudah menyampaikan apa harapan teman-teman. Nah, pada malam hari ini, agar tidak terlalu malam, karena di sini sudah hadir pemateri kita, Bapak Syamsul Bahri SE. Sekali lagi, silakan teman-teman siapkan niatnya, fokus mendengarkan apa yang disampaikan oleh pemateri kita pada malam hari ini. Dari itu, mari kita sambut dengan hormat pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Syamsul Bahri SE. Kepada beliau kami persilahkan. Sepertinya terputus ya. Oke, sambil menunggu silakan teman-teman dilanjut kolom komentarnya. Ini dan saya Syifa, Kak Syifa, salam kenal dari Bandung. Impian ingin memiliki produk kecantikan sendiri, Masya Allah, mudah-mudahan tercapai ya. Silahkan sekarang disiapkan sambil mengikuti apa yang disampaikan oleh Bapak Syamsul. Silakan disiapkan, disampaikan apa yang ingin kakak capai ya. Siapkan juga teman-teman di sini pertanyaan-pertanyaannya, jangan lupa ya. Siapkan pertanyaan-pertanyaan yang nanti pada sesi
tanya jawab, silakan untuk disampaikan. Oke, sudah terhubung kembali ya. Alhamdulillah sudah terhubung kembali. Maka dari itu kita sambut pemateri kita pada malam hari ini kepada Bapak Syamsul Bahri SE. Kami persilakan. Afwan suaranya belum masuk ya Pak. Teman-teman yang memungkinkan ya, silakan dinyalakan kameranya. Silakan on cam. Kemudian kami telah menyiapkan background di grup sebelumnya, itu silakan teman-teman pakai ya. Silakan teman-teman sambil kita menunggu untuk mempersiapkan Zoom-nya dimulai. Silakan untuk diperkenalkan namanya, dilanjutkan di kolom komentar apa bisnis yang sedang dijalankan atau apa harapan teman-teman ingin memiliki bisnis seperti apa. Silakan diramaikan. Tidak lupa untuk disiapkan pertanyaan-pertanyaannya ya. Silakan persiapkan pertanyaan-pertanyaan yang insya Allah akan ada sesi tanya jawab di akhir ya. Masih belum ada suaranya aja Pak. Masih belum terdengar suaranya.
Apakah menggunakan earphone, Pak? Insya Allah ini silakan teman-teman yang baru masuk. Selamat datang. Silakan perkenalkan nama teman-teman, kemudian tulis bisnis apa yang sedang dijalankan. Atau kalau teman-teman belum memiliki bisnis, silakan untuk dituliskan bisnis apa yang teman-teman harapkan. Silakan diramaikan di kolom komentar. Kurang ketemu. Apakah hemisfer ya? Sudah sebut teh kan? Sudah terdengar, Pak? Silakan teman-teman yang memungkinkan untuk menyalakan kameranya, silakan dinyalakan. Ada background di grup yang sudah kami siapkan, silakan untuk digunakan. Masya Allah, ini ada Kak Nafisa. Masya Allah, impian bisnis, memiliki bisnis fashion. Masya Allah, mudah-mudahan tercapai, Kak. Mudah-mudahan dimudahkan teman-teman semua di sini dengan wasilah belajar kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan impian semuanya, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, Pak. Di sini ada Mbak Alfi dari Cikarang, Mas Haji, ingin memiliki bisnis parfum. Masya Allah. Kamu ngeceknya nanti aja ya? coba cek bisa masuk Mas Rian. Alhamdulillah sudah Apakah terdengar, Pak. sudah bisa terdengar? Alhamdulillah sudah terdengar. Alhamdulillah sudah Ah, terdengar, Pak. suaranya. Hmm? Cek, sudah bisa masuk Mas Rian? Sudah, Pak. Belum. Oh, sudah, alhamdulillah. Ye. Ya. Bisa terdengar jelas? Alhamdulillah, Alhamdulillah sudah terdengar, Pak. Alhamdulillah. Ye. Ye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Alhamdulillah warahmatullahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah amma ba'du. Eh, Sebelumnya kami ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Sebelumnya kita kenalan dulu ya supaya saling mengenal gitu ya. Eh, Perkenalkan nama saya Samsul Bahri dan owner dari Klinik Mumtaza. Mungkin teman-teman bertanya, ini bukan praktisi kesehatan, bukan dokter, bukan apa namanya perawat, bukan bidan, tapi sebagai owner klinik gitu ya. Karena memang saya pada dasarnya adalah basic saya ekonomi ya.
Jadi sarjana ekonomi, tapi semua Allah yang menuntun kita untuk memiliki usaha berupa klinik ini. Sebenarnya kami berangkat membuat klinik ini tidak berangkat dari nol, tapi dari minus gitu ya. Ya, jadi sebelumnya kami bergerak di keuangan sebenarnya, ya. Nah, di keuangan, eh, kemudian qadarullah, ya, Allah masih menyayangi kami itu ya dari dunia riba gitu ya. Jadi sehingga Allah hancurkan sehancur-hancurnya riba itu, kemudian Allah ganti dengan yang lebih baik gitu. Nah, masuk kepada permasalahan bagaimana menemukan ide bisnis yang tepat itu, ya semua sebenarnya kembali kepada Allah. Kita akan bicara dari sisi ruhiyah dan sisi bisnisnya gitu ya, supaya seimbang. Karena kita saat ini kita bicara tentang sharing, maka pengalaman kami seperti itu ya akan kami sampaikan kepada teman-teman seperti itu. Mungkin ini nanti menjadi ibroh bagi teman-teman untuk memulai bisnisnya. Jadi kita memulainya, dasar kita adalah sebagaimana firman Allah dalam surah At-Tolak ayat 23 yang mungkin kita sudah sering mendengarnya atau sering disebut ayat 1000 dinar itu ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib al-ayat. Nah, dari dasar itulah eh, kami memulai bisnis ini. Jadi ide itu kita manusia bisa berencana, tetapi Allah lah yang menentukan. Gitu. Jadi di ayat ini poinnya adalah barang siapa yang bertakwa kepada Allah maka dia akan memberikan jalan keluar baginya. Dan dia akan memberikan rizki dari arah yang tidak disangka-sangka. Jadi ayat ini bukan hanya sekedar motivasi, tapi ini adalah janji Allah. Jadi Allah sendiri yang menjamin jalan keluar, rezeki muncul dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan kadang sumber rezeki itu tidak terbatas pada logika manusia. Nah, apa konteks rezeki ini dengan ketakwaan kita? Jadi takwa itu bukan hanya tentang ibadah ritual, ya. Dalam konteks mencari rezeki ini, takwa berarti kita harus jujur dalam berbisnis. Kita harus selalu mengambil yang halal, meninggalkan yang haram. Kemudian kita harus amanah di dalam kita bekerja. Kita tidak menipu. Akhlak kita harus baik dan menjaga sholat. Ini prinsipnya. Kemudian rezeki itu juga bukan hanya uang saja, tapi rezeki itu adalah lingkungan yang baik, pikiran yang jernih, ide ya, yang tepat, ya, waktu luang dan seterusnya. Jadi semua rezeki itu datangnya dari ketakwaan kita kepada Allah. Sehingga mekanisme rezeki ini dari takwa adalah bagaimana rezeki yang datang karena takwa itu, yang pertama, Allah memudahkan urusan kita. Jadi rezeki. Kemudian Allah pertemukan dengan orang-orang yang tepat. Ya, seperti malam hari ini, ya tidak sengaja saya ketemu dengan Mas Reno saat kita visit bisnis di teman-teman di komunitas MBC itu. Kita hanya kebetulan ketemu ngobrol, ya kemudian kita sehingga bertemu di malam hari ini. Ya, ketemu dengan orang-orang yang baik, ya satu apa namanya frekuensi. Gitu. Jadi pertemuan juga adalah sebuah rizki. Yang ketiga, Allah jauhkan kita dari kerugian. Ya.
Kemudian Allah bukakan kepada kita pintu-pintu kebaikan. Jadi kalau kita sebagai Muslim, maka ini perlu kita yakini bahwa ketakwaan inilah yang akan membukakan rezeki kita. Sehingga ini sejajar dengan firman Allah yang lain di dalam surah Al-Fatir, surah ke-35 ayat 29. Di sana Allah menjanjikan kepada kita, memberikan petunjuk kepada kita, kalau kita tidak ingin rugi, ya, perdagangan yang tidak pernah rugi, maka kita harus melakukan 3 hal. Apa itu? Yang pertama, selalu membaca Al-Quran setiap hari. Kemudian yang kedua, selalu menjaga sholat kita tepat waktu. Laki-laki di masjid. Kemudian yang ketiga, kita selalu bersedekah. Ya. Maka ketika kita melakukan itu, Allah sudah pasti jamin. Ya, maka usaha kita tidak akan merugi. Maka ini menjadi pegangan kita sebagai orang yang bertakwa, meskipun harus kita imbangi juga, ya. Karena bagaimanapun segala sesuatu itu harus kita lakukan dengan ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirata fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Ya, jadi semua itu ketika melangkah berdasarkan ilmu. Maka ketika kita mencoba menemukan ide ini, ya, atau memulai ide ini, sebenarnya bisa kita mulai dari hal-hal yang sederhana, ya. Mulai dari 3 titik yang sederhana. Apa itu? Ya, mulailah dari masalah. Loh, masalah kok jadi bisa menemukan ide, gitu. Ya. Ini yang saya alami, ya. Saya alami sendiri. Jadi ketika waktu itu kami dihancurkan sehancur-hancurnya oleh Allah itu dengan riba itu, dan kita bertaubat, ya, kemudian Allah membukakan jalan dari masalah itu. Jadi masalah itu bisa membuat kita menemukan ide, ya. Ketika kita sudah berada di titik bawah gitu, ya. Nah, itu kita bisa menemukan ide karena Allah memberikan tadi, karena ketakwaan kita kepada Allah. Jadi mulailah dari hal-hal permasalahan yang ada. Jadi waktu itu adalah banyaknya pasien, ya, yang mempunyai luka, kemudian dia tidak ada yang mengantar, hanya bisanya di rumah karena kesibukan keluarganya, maka dibutuhkan tenaga medis yang mau untuk merawat dia di rumah. Jadi 13 tahun yang lalu kami memulai dari itu. Sehingga kami datang untuk merawat mereka. Jadi kita mulai dengan layanan home care. Loh, Pak Samsul kan ekonomi, apa bisa? Gitu. Jadi kebetulan istri saya adalah seorang perawat, ya, seorang perawat. Jadi dengan kita manajemen waktu itu mengolah peluang, ya, kemudian kita lakukan pendekatan, nah, kemudian tumbuhlah dari awalnya home care, kemudian bisa menjadi klinik rawat inap sampai dengan saat ini.
Ya, ini dimulai dari masalah. Kemudian apalagi eh, yang sumber ide itu dari minat ya. Tadi kalau saya baca di chat tadi kan minat ya. Jadi ada yang ingin bisnis parfum ya, bisnis apa tadi eh, kecantikan ya, itu kan dimulai dari minat ya. Maka apa yang menjadi kesukaan jenengan ini yang harus dioptimalkan. Tapi tidak hanya suka, tetapi juga harus diimbangi dengan ilmu-ilmu yang lain. Kemudian yang ketiga adalah keahlian. Ya. Jadi segala sesuatu itu yang saya sampaikan man arada dunia fa'alai bil ilmi. Jadi ketika kita ingin sukses di dunia ya kita harus dengan ilmu. Maka kita berusaha untuk belajar ya. Sampai sekarang kami juga terus belajar. Kami belum apa namanya merasa masih bodoh, masih kurang, terus selalu belajar. Saya suka memang mengikuti shortcut-shortcut apapun ya. Jadi ketika kami awal membuka klinik ini, karena saya bidangnya ekonomi, maka saya mengimbangi apa yang bisa saya ikuti untuk eh, menunjang usaha klinik ini. Maka saya yang mungkin saya lakukan adalah mengikuti kursus-kursus komplementer ya, terapi komplementer. Saya banyak mengikuti ya dimanapun berada ketika itu bagus saya sering mengikuti ya. Itu yang saya lakukan. Nah, dari situ kemudian banyak komunitas, banyak teman, banyak saudara yang kita bisa sharing seperti malam hari ini. Ini yang kami lihat dari berbagai kota, subhanallah. Jadi suka belajar itu yang kita lakukan untuk mencari ide itu. Nah, kalau di era sekarang ya anak-anak muda yang sudah apa namanya melek teknologi sekarang, maka inilah akan lebih mudah ketika kita punya ide dan sebagainya. Langkah selanjutnya adalah melakukan riset pasar ya. Kalau sekarang kan lebih mudah ya, cari 5 kompetitor teratas misalkan di Instagram atau di Google gitu. Kemudian melihat apa yang mereka tawarkan, apa yang mereka lakukan. Terus kita lihat komentar-komentar pelanggan dari 5 yang terbaik itu. Nah, dari situ cari kelemahannya apa, dari cari masalahnya apa. Nah, itu adalah sebuah peluang ketika kita bisa menutup celah itu. Jadi dari masalah orang lain atau usaha-usaha yang lain, ketika kita di bisnis yang sama, kita bisa menutup kelemahan itu, maka itu akan menjadi peluang, akan menjadi ide bisnis. Ya. Jadi masalah kita bisa memberikan solusinya, maka itu bisa menjadi target pasar kita, dan itu menjadi keunikan usaha kita. Nah, contoh kan di tempat kami klinik banyak, ya, tetapi belum banyak yang melayani pelayanan luka modern, ya, atau modern dressing. Maka ini menjadi keunggulan, keunikan di klinik kami yang pertama. Kemudian belum banyak klinik juga waktu itu yang eh, 5 tahun yang lalu itu yang melakukan hitan modern. Dulu masih hitan dengan jahit, hitan dengan jarum suntik, padahal anak-anak takut jarum suntik. Gitu. Makanya 5 tahun yang lalu kita melakukan eh, hitan tanpa jarum suntik. Nah, untuk merubah mindset itu, kami praktekkan habis hitan langsung dolan. Jadi habis di hitan langsung dolan. Kami melakukan promosi besar-besaran. Jadi kalau kita mengadakan hitan itu di tempat-tempat wisata, gitu ya, di tempat-tempat wisata. Eh, jadi setelah hitan mereka langsung naik kuda, misalnya di Bromo ya, langsung hitan di Jepara itu kita hitan mereka langsung renang, gitu ya. Kemudian
di Transmart gitu. Hitan mereka langsung naik roller coaster gitu ya. Jadi eh, karena sebenarnya yang takut itu orang tuanya karena orang-orang dulu kan kintatnya sakit ya, berdarah-darah gitu ya. Sehingga kita merubah mindset. Oh betul ya, ternyata habis kita mereka bisa mandi, mereka bisa lari-lari, mereka bisa kita. Ini merubah mindset awal itu. Nah, kemudian eh, untuk merubah mindset harga gitu ya. Hitan kan biasanya harganya hanya 300-an gitu ya. Abang Nuzabah ini hitan ini modern, tidak sakit, kemudian pantas untuk dihargai. Kami melakukan promosi hitan itu di hotel. Jadi hitan kami di hotel. Kita mulai bertahap. Eh, Pertama menyewa ruangan yang besar, bertahap. Oh, masih nangis, nangis yang berani, ya berani itu terpengaruh. Akhirnya tetap dalam satu ruangan, kemudian jadwalnya kita jadwal. Ya, kita ada misalkan 5 bed berarti 1 jam itu 5 pasien datang. Nanti jam berikutnya 5 pasien lagi datang sehingga tidak terlalu mempengaruhi anak-anak yang tidak berani. Kemudian kita tingkat lagi 1 pasien 1 kamar. Jadi mereka sekaligus bisa menginap di kamar hotel. Jadi itu meningkatkan brand kita bahwa memang sunat sekarang itu pantas dengan dihargai sekian. Ini yang tahapan-tahapan yang kita lakukan terkait dengan ide tersebut. Eh, Kemudian apa next untuk bahasa cerdas adalah bagaimana strategi memulai dari hal yang kecil ya kalau di apa slide-nya itu. Jadi memang kita mulai dari hal-hal yang kecil. Ketika bisnis itu jangan langsung pingin besar. Ya, justru ketika dari kecil lahir kita dari kecil, ya seperti kami lahir dari home care, kemudian kita naikkan menjadi kan homer lama-lama kan capek ya kalau saya pasien. Nah, sebagian pasien kita motivasi untuk datang ke klinik supaya waktu kita bisa teratur gitu ya. Karena kalau home care ini kan waktunya habis di jalan. Dari situ kita kemudian mengangkat pegawai ya yang menunggu di klinik gitu ya. Ya, itu pun awalnya kalau tidak dengan istri saya atau saya mereka nggak mau pasien itu sudah minded. Tapi kita rubah mindset mereka dengan bahasa yang bagus, dengan SOP yang bagus, dengan kualitas yang hampir sama dengan kami akhirnya lama-lama dengan siapapun tim kita mereka mau gitu. Sehingga kita sudah eh, skill up gitu ya, bukan bukan di startup lagi gitu. Kan itu butuh proses ya untuk apa supaya pasien tidak lari, tapi mereka tetap terlayani dan puas dengan sebagaimana yang owner sebelumnya lakukan. Nah ini butuh karena kalau di kesehatan ini kan kita business people ya, bisnis manusia yang kita jual adalah layanan yang petugas yang melakukan. Karena kepuasan pelanggan ini beda dengan ketika kita jual barang. Ya, mungkin kita layanan kita seperti Sunat tadi misalkan, itu kadang ada kalau yang menghitan bukan owner, ada yang nggak mau harus ini gitu. Tapi dengan SOP, dengan apa namanya edukasi itu akhirnya siapapun tim kita yang melakukan mereka mau sehingga eh, apa kesehatan kita bisa terjaga karena kalau pas musim liburan itu puluhan pasien ya kalau hanya sendiri atau anu saja nanti belum selesai waktu liburan sudah bisa infusan sendiri gitu. Jadi memang harus diatur ya, kita harus buat tim gitu. Kemudian apalagi eh, terkait dengan strategi ini hal yang kecil tadi ini tadi eh, fokus pada kualitas dan kepercayaan ya. Jadi
untuk membangun kepercayaan ini memang butuh komunikasi, butuh layanan profesional dan konsisten. Ya, kita juga harus jujur dan transparan kepada pasien, karena ini menjadi etika bisnis. Ya. Kemudian eh, kita menjadi spesialis tadi. Ya, kalau klinik kan banyak, maka kita meneguhkan sebagai klinik spesialis perawatan luka modern dan hitan modern. Sehingga kalau ada orang luka itu, oh, ke klinik kami gitu. Jadi kami itu banyak pasien-pasien dari rumah sakit, ya, pasien dari rumah sakit. Jadi ketika mereka pulang dari dirawat, ya habis operasi, ya, habis apa namanya perawatan di rumah sakit, maka ketika mereka punya luka, mereka ke kita. Begitu juga dengan khitan. Kita memposisikan sebagai khitan modern, tapi kita mengkerucutkan lagi kekhususan apa? Sunat, femosis, dan bayi, gitu ya. Jadi bayi mulai umur 7 hari, ya, dan pasien-pasien yang femosis habis dari rumah sakit itu dokter anak banyak yang menyarankan ke tempat kita karena tanpa operasi cepat sembuh, gitu ya, dan anak bisa langsung pakai pampers, anak langsung bisa mandi dan dengan hal-hal yang kecil tadi. Nah, kemudian eh, poin selanjutnya, bagaimana kita membangun kepercayaan pelanggan. Ya. Yang kita lakukan adalah kita selalu menampilkan yang profesional. Ya. Jadi langkah praktisnya adalah ketika kita mendapatkan pesan di chat, ya, atau di telepon, itu kita segera cepat balas, cepat layani. Karena pasien itu atau pelanggan itu nggak mau menunggu. Kalau menunggu ya pindah ke tempat yang lain. Kemudian kita ramah kepada mereka, ya. Jadi kemudian kita konsisten, ya, tepat waktu ketika mereka datang atau minta jadwal tertentu, ya kita tepat itu. Kalau kita kebetulan masih mengerjakan pasien lain belum selesai, ya kita komunikasikan, ya, Pak, Bu, ini kita baru mengerjakan pasien A di sini, ternyata lukanya besar. Atau ketika kita sunat ternyata tadi datangnya mundur, jadi kita harus mundur. Jangan sampai mereka merasa sudah tadi janjinya jam 9, tapi kita setengah 10 belum datang tanpa pemberitahuan. Jadi kita harus konsisten untuk tepat waktu. Ya, mungkin di bisnisnya yang lain juga sama, ya. Jadi ketika dapat pesanan, ya, dapat order, gitu ya. Jadi kita harus konsisten itu. Kemudian yang selanjutnya adalah transparan. Kita menjelaskan apa adanya. Karena ini penting, apalagi di era sekarang, ya. Sekarang di era sekarang ini pasien datang itu kadang mereka sudah bawa obat, gitu ya. Karena mereka sudah tanya ke ChatGPT, mereka sudah tanya ke Gemini, gitu. Ini sakit ini tanyanya obatnya apa? Mungkin mereka sudah beli dulu kan, mungkin di luar antibiotik, ya. Jadi kadang eh, apa anak-anak muda sekarang tuh mereka sudah pintar, ya. Maka kita juga harus harus mengikuti ini. Ya, kita menjelaskan, oh ini kalau memang benar ya sudah benar. Kita nanti tinggal nambah kekurangan obat-obatnya apa. Kalau sudah benar ya sudah lanjutkan dan seterusnya. Paling tidak mereka sudah mendapatkan konsultasi yang benar ke ahlinya, ke dokternya. Ya. Kemudian apalagi, ya, kita ulas pengalaman pelanggan. Ya, ini untuk membangun percaya tadi. Pelanggan-pelanggan yang sudah puas, ini kita coba tampilkan, ya. Kita ulasan mereka disampaikan sebagai testimoni kita. Ya, itu. Ya. Selanjutnya kita harus selalu memegang etika. Kalau di kesehatan, ya kan syaratnya banyak sekali, ya.
semua ada SOP-nya, semua tenaga juga harus bersertifikasi, ya, dan sebagainya. Beda dengan pengolahan produk misalkan, ya. Di usaha klinik ini kan satu kantor, satu klinik aja kan dari berbagai jurusan, mulai dari dokter, perawat, ada gizi, ada apoteker, ya. Jadi menyatukan mereka pun juga butuh apa namanya, trik tersendiri, ya, dengan ilmu yang berbeda. Gitu. Jadi ini apa namanya, terkait dengan cara membangun kepercayaan. Selanjutnya eh, mindset, ya, dan sistem agar bisnis bisa bertahan. Nah, apa mindset yang harus kita bangun? Ya, jadi ketika kita membangun usaha itu jangan tergesa-gesa. Jadi kita jangan tergesa-gesa, tapi memang seperti lari itu, ya. Ada lari maraton, ada lari sprint, ya. Nah, kalau kita ingin jangka panjang, ya kita maraton. Ya, jadi apa namanya, pelan tapi tumbuh. Nah, kalau kita langsung atraktif naik, ya bisa jadi mungkin hanya sekali itu. Ya, harus kita perhitungkan betul-betul. Ya, jadi tidak terburu-buru ingin berhasil. Ya, ingin berhasil mungkin nanti berhutang dan sebagainya. Ya, itu justru kita akan apa namanya, akan terpuruk. Ya, maka eh, apa yang kita miliki ini yang kita gunakan. Ya, tidak perlu tergesa-gesa. Ya, terburu-buru cepat hasil. Ya, kalau kita ingin jangka panjang. Ya, jadi terus terang kami mendirikan klinik ini tanpa hutang. Ya, tanpa hutang. Dari minus malah saya katakan. Ya, saya dari minus tumbuh dari hanya berapa satu ruangan jadi satu rumah, tambah tambah ruangan lagi tanpa hutang. Ya, jadi bahkan dengan ini kami bisa memberikan apa kerugian riba, ya, 2,5 miliar, ya, dengan apa namanya, eh, Allah dengan mengganti dengan yang lebih baik, ya, dan membeli aset-aset yang lain, ya, gitu. Eh, itu apa namanya, terkait dengan mindset, ya, mestinya adalah kita jangan berhenti untuk belajar, terus belajar hal-hal yang baru, apalagi kalau usia saya sudah 52 tahun, ya, jadi meskipun demikian saya tetap berusaha belajar mengikuti apa namanya, eh, pengiklan sekarang dengan TikTok, dengan meskipun kalau saya tidak bisa sendiri maka saya berusaha mencari orang. Ya, selalu kalau belum bisa saya ikutkan pelatihan, ya, itu Mas Reno, ya, di MBC ada pelatihan kemarin apa terkait dengan ad, ya, meta ad itu kami juga ikutkan, ya. Kemudian kita mindset kita harus konsisten meskipun itu kecil, ya, tidak apa tidak terlalu aktif tapi kita konsisten, ini yang penting. Ketika kita memosting, ya, rutin setiap hari, kemudian balas chat, ya, rutin, menjaga kualitas layanan, eh, terus kemudian apa namanya, selalu update, ya, setiap perkembangan produk atau perkembangan usaha. Nah, yang penting lagi mindset kita adalah kita harus mengelola emosi, jangan mudah apa baperan, gitu, ya. Mungkin usaha tetangga kita melejit, kita ikut-ikutan sama, atau kita kemudian menyalah-nyalahkan, mencari kesalahannya, nggak penting, gitu, ya. Kita konsisten pada usaha kita, ya. Kita selalu mengevaluasi ketika mungkin apa namanya, kita menurun pelanggan kita evaluasi apa yang terjadi. Apakah kita terlalu mahal? Apakah pelayanan kita menurun? Apakah staf kita melakukan kesalahan? Ya, tidak justru menyalahkan, oh karena sana begini begini begini, ya, karena melakukan ini, itu nggak penting, ya, karena yang penting adalah eh, kita selalu mengevaluasi apa yang ada di dalam diri kita. Contoh, ya,
Eh, 3 tahun terakhir ini usaha klinik itu mengalami penurunan secara nasional, ya, karena saya kebetulan ikut juga di komunitas klinik ya hampir katakan seluruh kota di Indonesia ada itu ya. Jadi sejak setelah pandemi, ketika pandemi itu justru naik, ya. Tapi setelah pandemi 3 tahun terakhir ini mulai penurunan yang luar biasa karena ya, apalagi untuk klinik-klinik seperti kami ini di desa ya, kami di desa di kabupaten kecil gitu ya. Jadi pasien kita adalah menengah ke bawah. Ya, menengah bawah itu sekarang ini mereka pasti ketika sakit pertama akan ke vaskes BPJS-nya dulu. Ya, padahal kami tidak BPJS. Kami memang berkomitmen tidak BPJS. Ya. Nah, ketika mereka tidak sembuh, baru mereka akan datang ke tempat kita. Sehingga yang dulu pasien kita terdaftar itu ada 15.000 pasien. Tetapi yang biasanya dulu itu sehari 100 pasien, maksudnya untuk pasien ya, pasien rawat jalan ya, pasien rawat jalan. Nah, itu sekarang paling hanya tinggal 30%-nya. Kenapa? Mereka ke vaskesnya. Ya wajar, karena mereka juga bayar kan ke BPJS. Maka manfaat. Ketika tidak sembuh, barulah ke tempat kita. Makanya kita membuka layanan-layanan lain. Selain rawat jalan apa? Ya komplementer. Ya, komplementer itu ada. Kemudian fisioterapi, ya, perawatan luka modern dan hitam modern itu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi intinya adalah mindset utama kita adalah kepercayaan. Ya, jadi kepercayaan adalah modal yang tidak boleh rusak. Kalau alat bisa rusak, bisa kita beli kembali. Kalau sudah kepercayaan rusak, kita untuk menumbuhkan kembali kepercayaan itu sangat susah. Gitu. Jadi ini mungkin Mas Rian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mas Rian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Alhamdulillah. Pembahasan dari Bapak Syamsul barusan benar-benar membuka mata kita tentang bagaimana membangun bisnis dari nol. Beliau menjelaskan step by step, mulai dari mindset ya. Masya Allah. Oke, selanjutnya silakan teman-teman untuk bertanya ya. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaannya bisa ditanyakan. Mau secara ini tertulis di kolom komentar atau bisa open mic. Silakan teman-teman. Baik, Bismillah. Silakan Mas Reno. Oke, Pak Samsul saya izin bertanya nih Pak. Oke, silakan Mas Reno. Masya Allah ya, waktu beberapa minggu berlalu Pak Samsul saya melihat perjuangan jatuh bangun Pak Samsul ya dalam mendirikan klinik Mumtazah ini Masya Allah di fase di mana kompetitor juga banyak nih Pak ya di Iya, daerah Sragen ya. Jatuh bangunnya Masya Allah. Saya mau nanya ini Pak Samsul. Pak Samsul kan juga memulai bisnis klinik ini benar-benar merintis dari awal ya Pak Samsul ya. Sampai sekarang kemarin saya tanya itu Masya Allah timnya itu udah banyak nih Pak Samsul. Itu bagaimana cara mengembangkan SDM dan tim Pak Samsul agar mereka tuh bisa mempunyai rasa kepemilikan akan perusahaan yang kita miliki Pak Samsul. Bagaimana cara menumbuhkan rasa totalitas dalam bekerja di diri tim itu Pak Samsul. Itu aja Pak. Oke. Terus Oke, baik. Terima kasih Mas Reno. Oke. Iya, Pak. Jadi kita memang harus tahu posisi kita. Jadi positioning kita ini adalah sebuah klinik gitu ya. Klinik itu kalau di mata teman-teman nakes itu kan yang masih bawah ya. Nanti yang di atas kan rumah sakit ya. Pasti mereka
harapan utamanya bekerjanya pasti di rumah sakit dulu. Tapi karena banyak penuh akhirnya ke klinik kan begitu. Dan sekarang eh, apa namanya lulusan nakes itu juga setiap tahun banyak sekali. Gitu. Tempat kami itu saya niatnya itu memberikan ilmu kepada mereka. Jadi tempat kami itu digunakan untuk tempat magang ya, terutama perawat ya dari beberapa kampus, eh, terutama untuk komplementer, kemudian perawatan luka dan hitan itu ada beberapa kampus Jawa Tengah, tidak hanya Solo Raya, tetapi dari Kudus, dari Demak, dari Semarang itu selain dari Solo Raya ya. Kampus-kampus di sana itu selalu mengirimkan ke kita untuk magang atau belajar di sini. Nah, kemudian kita sering ketika kebetulan istri itu dan saya sendiri istri itu di rumah sakit itu sebagai CA SDM mengampu mahasiswa yang magang. Kemudian kami juga mengajar di beberapa kampus di Solo untuk mengisi nurse-trainer gitu ya, nurse-trainer dan juga komplementer gitu. Jadi ketika itu saya memberikan kesempatan kepada mereka, ketika mereka sudah lulus belum mendapatkan pekerjaan gitu ya, atau sambil menunggu UKOM gitu, kami memberikan kesempatan mereka untuk magang di tempat kami sampai bisa gitu. Bahkan kalau kamarnya masih yang kita sediakan bisa tinggal di tempat kita. Nah, jadi saya mendapatkan karyawan-karyawan loyal yang betul-betul anak-anak yang mau belajar gitu ya dari situ. Bahkan eh, lulusan-lulusan dari klinik kami yang sekarang itu yang tapi saya batasi ya maksimal 1 tahun, paling cepat 3 bulan. Karena kalau kurang dari 3 bulan mereka belum akan dapat apa-apa. Ya, kalau sudah setahun mereka harus melamar ke tempat ini atau membuka klinik sendiri. Jadi, silakan. Ada yang dari Lampung itu sekarang sudah memiliki klinik, ya, bahkan pasien sunatnya sudah hampir menyamai kita. Ya, setiap musim itu 200-an pasien. Ya. Dan apa namanya, sehingga terhubung komunikasi yang baik. Gitu. Kemudian yang kedua, eh, ketika kami membutuhkan SDM, gitu ya, memang kami melakukan tes eh, tidak hanya secara akademiknya yang penting, tapi adalah attitude, kemudian wajib bisa baca Al-Quran. Karena di tempat kami ini kita menekankan ruhiyah. Jadi kita tanamkan kepada mereka bahwa rezeki itu milik Allah, kita di sini hanya sebagai perantara, ya, dan ini adalah milik kita bersama sebagai sarana ibadah. Jadi tempatkan itu ada one day one juice, ada checklist sholat duha, kemudian apa namanya eh, sedekah subuh, gitu ya, dan sedekah subuh. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi dalam surat Al-Fatir ayat 29, kita mencoba mereka membekali mereka dengan keyakinan itu sehingga bahwa rezeki itu bukan karena kami tapi dari Allah, yaitu rezeki mereka masing-masing gitu. Itu yang selalu kami tanamkan pada mereka. Nah, itu ketika kita dapatkan karyawan yang tidak apa ya sefrekuensi dengan itu, maka dia tidak akan bertahan lama di tempat kita. Ya, maka Allah akan menjauhkan dari kita yang masih bertahan yang lama itu. Jadi ketika sudah seperti itu, mereka yang keluar dari kita karena melakukan itu, mereka pasti akan mendapatkan yang lebih baik gitu ya di rumah sakit yang besar atau mereka memiliki usaha di asal tempatnya gitu. Gitu. Eh, jadi itu kemudian juga di tempat kita setiap Jumat itu ada tilawah bersama dan kajian bersama, kemudian juga
sering kita ada in-house training, ya. In-house training ya kita lakukan kalau bisa dilakukan senior, kalau perlu kita memanggil dari luar yang berkompeten. Begitu Mas Rino dan teman-teman yang lain. Sih Pak Samsul, terima kasih ya atas pertanyaan Pak. Ya. Masya Allah, terjawab Pak, Masya Allah. Jadi selain memang mencari cuan ya Pak Samsul, tapi mencari keberkahan dari apa yang dilakukan ya Pak Samsul, Masya Allah. Iya, betul. Terima kasih Pak Samsul. Alhamdulillah. Nah, silakan teman-teman yang lain. Ada yang ingin bertanya, silakan ditulis di kolom komentar atau apabila ingin bertanya secara langsung, silakan dinyalakan mic-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Nafisa izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Jadi kalau misalnya kan seperti yang Bapak bilang tadi, kita tuh harus membangun kepercayaan kan, kepercayaan para customer ke misalnya ini ambil aja dari produk gitu, produknya. Nah, terus ini bisnisnya tuh udah berjalan lama gitu. Nah, terus orang kan beli barang itu di suatu toko atau misalnya di Facebook. Nah, suatu ketika dia tuh di toko sama Facebooknya itu dia ada masalah kayak kehapus gitu atau ya ada problem gitu atau diblokir sama Tokpednya atau apapun itu. Nah, terus cara supaya orang yang customer beli lagi itu kan dia pasti beli ke toko yang itu kan, yang toko yang hilang itu, yang udah banyak orang beli. Nah, tapi karena dia ini udah keblokir akunnya, udah gak ada, otomatis bikin yang baru nih, Pak. Nah, gimana caranya biar customer tuh, misalnya lihat Instagram dia pengikutnya banyak, tapi begitu ke tokonya, dia tokonya baru gitu. Gimana cara membangun kepercayaan dari customer itu bahwa kita tuh produknya worth it gitu, maksudnya bener gitu. Gitu, Pak. Terima kasih. Ya. Sempat saya bahas ya. Jadi apa namanya kita terus terang. Jadi proses itu juga saya kalau di cara untuk terkait dengan Facebook yang sebenarnya kurang paham ya. Tetapi secara umum begini, kepercayaan itu ya kita timbulkan kembali dengan kita menyampaikan apa nih ya proses itu. Nah, proses itu kita sampaikan. Kemudian kalau kita apa namanya mungkin dilihat di ulasan ya siapa yang berurusan buruk mungkin di produk kita, coba kita chat langsung, kita hubungi langsung. Bahkan saya begini, kalau tempat saya misalkan ada sunat gitu ya, kemudian dia terjadi pendarahan bleeding misalkan sebagainya. Ya, tempat kita itu kita jamin, jadi pasien itu baik. Maaf ini ada trouble sedang. Masih bisa didengar? Bisa didengar, Mas? Terdengar, Pak. Oh ya, Terdengar, Pak. maaf tadi ada trouble. Siap. Itu begini, jadi mereka kita jamin sampai sembuh gitu ya. Jadi pasien itu tanpa tambah obat lagi, tanpa tambah biaya lagi, semua pelayan kita mereka sampai sembuh ketika ada trouble gitu ya. Apakah padahal mungkin bukan kesalahan kita, mungkin karena dia sendiri terjatuh atau sedang bermain ini dia terkena apa gitu kemudian berdarah itu kita jamin. Bahkan eh, kita openi gitu bahasanya ya, bahasa Jawanya kita openi orang-orang yang memiliki apa mengeluh kepada kita itu justru kita dengan sabar meskipun mungkin pernah dia marah-marah memaki-maki kita itu pernah itu ya karena katanya sebenarnya baik gini-gini. Eh, tetapi kenyataan anak saya masih nangis, saya masih sakit dan sebagainya, itu justru mereka kita layani, kita datangi, kita itu. Tapi ternyata begitu mereka sudah selesai paripurna, justru mereka lah yang membawa pelanggan ke kita. Itu tadi sabar tadi ya. Jadi eh, kalau ini terkait dengan Facebook dan sebagainya itu secara teknis saya kurang paham, tetapi intinya bagaimana
di ulasan-ulasan yang jelek itu kita dekati, ya kita jelaskan, kemudian kalau perlu ya produk, bahkan kita pernah apa namanya, kemudian kita gratiskan ya, untuk menjaga image itu kita datangi. Untuk itu saya pernah Facebook di Google kami itu ya, di Google kami pernah diulas, tapi yang mengulas itu tetangganya, bukan pasiennya itu ya. Ternyata dia mengaku keluarganya pasien ini, sehingga kan Google kami jadi jelek kan gitu ya. Biasanya kan 4 koma sekian bahkan sampai 5 gitu ya. Gitu. Jadi itu kemudian kita telusur, kita kan bisa telusur ya dia siapa. Ternyata dia bukan keluarganya tapi orang lain yang memang pesaing kita gitu ya, pesaing kita. Nah, akhirnya kita juga eh, mencari tahu siapa dia, kemudian dengan cara kita pendekatan, kemudian dia mau menghapus ulasan yang tidak baik itu, karena memang itu tidak seperti itu sebenarnya. Dia nggak tahu permasalahannya, hanya apa namanya mencari kesalahan misalkan. Ya, jadi eh, kalau bisa kita apa cari di ulasan atau kita coba mengkomunikasikan dihubungi, kemudian kita berusaha menjelaskan dengan bukti yang ada yang saya sampaikan tadi eh, di awal. Mungkin begitu, eh, Mbak Nafisah ya. Baik, Pak. Terima kasih banyak Pak atas jawaban. Alhamdulillah, Masya Allah. Silakan teman-teman. Teman-teman yang lain apabila ingin bertanya, silakan langsung on mic atau bisa ditulis di kolom komentar. Silakan, apakah ada yang ingin bertanya kembali? Ya mungkin saya menambahkan yang penting juga ini Mas, agar bisnis kita bertahan itu dari sisi keuangan ya, itu pisahkan antara uang pribadi dan uang bisnis. Ini yang kadang-kadang sering apa namanya, pemula itu masih mencampur adukkan. Ya, kelihatannya mungkin jualannya banyak, tapi begitu mau kulaan lagi, ternyata uangnya sudah habis karena digunakan untuk keperluan pribadi. Ya, ya kebetulan saya ada pengalaman itu anak saya sendiri. Anak saya kan saya rintiskan klinik ya, klinik khitan dan perawatan luka di kota gitu ya, di beda kota. Itu di awal 1 tahun masih saya pegang, sudah BEP langsung untung gitu ya. Kemudian saya serahkan untuk dikelola sendiri. Gitu. Nah, di situ terjadi, loh, ini pasiennya banyak kok, apa namanya, laporan pembukaan keuangannya kok hanya sekian ya begitu. Nah, ternyata apa? Masih dicampurkan. Dia keperluannya sendiri untuk itu ngambil dari itu rumongso apa pendapatannya banyak gitu ya. Wah, beli apa, beli ini dan sebagainya itu. Nah, dari situ kemudian kami arahkan harus dipisahkan. Kamu mau sebulan gaji berapa? Jadi kita ketika punya usaha kita menargetkan mau kamu gaji berapa, ya. Ya, kita itu sebagai gaji kita. Lah sisanya ya itu harus kita kelola profesional. Dari situ dikeluarkan sebagai gaji. Mungkin nggak kita misalkan gaji minta 5 juta, tetapi usaha pendapatan kita sebegitu nggak mungkin kan? Nah, makanya kita harus disesuaikan, ya, disesuaikan. Maka pisahkan antara uang bisnis dengan kalau memang kita mengambil dua orang itu jelas, eh, tahun ini kita gaji kita dari usaha itu sekian gitu ya. Yang lainnya kita kalau ada kelebihannya maka itu dipupuk untuk modal lagi untuk menumbuhkan usaha kita. Lah ini yang sering pengusaha pemula itu yang apa namanya istilahnya eh, kejeglong ya bahasa Jawanya, kejeglong dengan ini. Jadi usahanya kelihatan maju tetapi kok nggak ada hasilnya ya atau nggak bisa berkembang ya kan gitu. Ya karena tidak dipisahkan antara uang pribadi dan untuk usaha. Jadi di situ mari ditetapkan kita buat modal berapa, misalkan 100 juta, ya dari situ keuntungannya berapa, yang untuk dividen kita atau untuk gaji kita itu berapa, sehingga yang lainnya bisa untuk menumbuhkan usaha kita. Ini yang saya
lakukan. Jadi disiplin memang. Kita harus disiplin untuk dalam hal keuangan ini. Karena kalau nggak disiplin ya kita nggak bisa berkembang. Nah, dan jangan mudah untuk berhutang. Kita gunakan kemampuannya. Tumbuh sedikit apa, tapi tumbuh ya, step by step. Tidak langsung harus punya ya ruangan yang banyak yang besar, tumbuh sedikit demi sedikit. Ya, ketika kita mulai usaha mungkin tidak harus mulai dari sewa, mungkin dari rumah kita, dari kamar kita ya gitu. Dari teras kita itu sehingga mengurangi biaya apa namanya sewa gitu ya. Karena biaya sewa sekarang juga mahal. Mungkin nggak sewa setahun nanti keuntungan kita bisa menutup itu kan, misalkan seperti itu. Jadi kita harus perhitungkan, apalagi di dunia sekarang kita bisa jualan melalui medsos itu biaya itu akan lebih murah. Eh, dan harus kita catat semua pemasukan dan pengeluaran. Kita harus jujur ya, jujur dengan pencatatan kita sendiri, dengan keuangan kita sendiri, ya. Kemudian selalu cadangkan dana darurat. Jadi dari kelebihan kita itu selalu dicadangkan, jangan dihabiskan. Ya. Kalau kita mau bertumbuh, ya. Itu untuk tambahan saya, Mas Rian. Masya Allah, alhamdulillah. Banyak. Silakan teman-teman. Ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu silakan. Apakah ada yang ingin bertanya? Sebelum Assalamualaikum. kita masuk ke sesi akhir. Oke, Masya Allah ini ada Kak Arum dari Jogja ya. Silakan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Izin untuk menanyakan, kebetulan saya praktisi kesehatan dan untuk klinik sebenarnya saya sudah bekerja sama dengan rekan seperti itu dan qadarullah memang untuk saat ini belum bisa berjalan lancar karena banyak pasien yang home care seperti itu permintaannya seperti itu ya Pak ya. Dan alhamdulillah untuk teknis terapinya itu saya bekerja sama dengan klinik-klinik di beberapa lokasi tempat teman-teman ataupun klinik dari Fasiankes seperti itu Pak. Nah, jadi misalkan ada panggilan ke klinik sini atau mungkin butuh di sini kita ke sana. Jadi seperti ada dokter panggilan seperti itu. Nah, pertanyaannya kira-kira mana yang lebih efisien? Kita punya klinik sendiri ataukah kita tidak punya klinik tapi kita ada apa ya istilahnya? Punya klinik di beberapa lokasi ya, ibarat cabang tapi sebenarnya bukan cabang seperti itu. Mungkin dilihat dari segi efektivitasnya, mungkin modal yang perlu kita keluarkan jika punya klinik ataupun mungkin dengan bekerja sama dengan klinik yang lain, geresiat yang lain seperti itu. Itu yang pertama. Yang kedua, pertanyaan kedua, sebentar. Jika kita memiliki klinik, itu apakah kita sebagai owner tunggal, ataukah perlukah kita joinan ya, seperti PT atau gimana gitu, beberapa pemilik. Nah, itu dilihat dari segi efisiensi mungkin, atau mungkin dari segi apa ya, analisa SWOT-nya gitu mungkin Pak ya, dari kerugian, mudarat, mungkin seperti apa, mungkin bisa lebih dijelaskan. Terus yang ketiga, maaf banyak Pak. Yang ketiga, misalkan udah berdiri klinik, kita ingin mengembangkan cabang di luar kota, nah itu seperti apa? Mungkin teknisnya Pak. Karena kan dengan jarak itu kan agak susah. Nah itu bagaimana itu mungkin? Karena saya pernah melihat teman saya itu perawatan luka diabetes ya terutama itu sudah tersebar di berbagai pulau di Indonesia. Dan itu hanya mulai dari kecil ya, dari rumahan gitu. Seperti itu. Dan sekarang udah kliniknya tersebar seperti itu. Jazakumullahu khairan. Terima kasih pertanyaannya Bu Arum, bagus sekali. Jadi memang itu yang pertama itu tergantung mindset kita ya. Jadi kita mau seperti apa itu kan keinginan kita, harapan kita ya. Jadi kalau kita apa namanya itu berarti di bidang anu nggih, pelayanan perawatan luka nggih Bu nggih untuk Oh, usahanya. bukan enggak Pak. Kebetulan Apa? kalau kami itu di layanan
holistik komplementer Bentar dan ya. spa, iya, enggak, seperti Oh, itu. ya. Wellness dan spa, ya. Oke. Oke, jadi tidak seperti kalau memang dalam penguasaan kita ya semuanya. Kalau apa namanya dengan berbagi kan kita juga harus berbagi dengan mereka. Ya, itu juga bisa dilakukan. Cuman kan nanti apa ya hasilnya kan juga mesti lebih sedikit daripada kita yang mengelola sendiri itu yang pertama. Yang kedua, eh, kalau optimal memang ya itu punya sendiri ya kalau memang mampu. Saya dan ternyata tidak dimulai dengan modal besar. Saya sudah mempraktekkan sendiri dari minus gitu ya. Dari minus saya beban karena saya di lembaga keuangan kemudian dihancurkan sendiri oleh Allah itu harus menanggung 2,5 miliar. Kemudian kami membangun ini dari pasien pertama itu home care juga dapat uang 400.000 kemudian kita itu belikan obat menjadi modal awal kemudian akhirnya dengan disiplin keuangan tadi ya tumbuh kemudian pelayanan yang bagus kepercayaan dan sebagainya tadi. Nah, kalau memang terpaksa kerjasama itu harus apa namanya jelas di awal Bu, ikatan perjanjian itu jelas ya. Ya, karena banyak teman-teman saya yang bekerja sama itu akhirnya di tengah jalan akhirnya jadi rame ya. Ketika apa namanya ada kerugian saling menuduh, ada keuntungan ya ketika tidak transparan akhirnya awalnya teman jadi permusuhan. Ini ini praktek di lapangan persentasenya yang banyak karena banyak teman-teman saya yang ini bahkan seminggu yang lalu ada yang menawarkan klinik ke kami itu dijual padahal sudah BPJS, padahal dia partnernya juga masih satu keluarga sama kakak adiknya begitu. Ya, tapi menjadi tidak nyaman kalau sudah terkait dengan pembagian keuangan itu. Itu praktek yang seperti itu. Kemudian terkait dengan buka cabang dan sebagainya itu kalau kita sudah siap SOP, sudah siap sistem itu monggo ya. Tapi kalau belum siap SEP, belum siap sistem ya itu berat gitu Arum nggih. Jadi yang penting itu adalah SOP siap, sistem siap, kontrol siap ya. Kalau enggak kan eh, apalagi berbeda-beda pulau ya mungkin hanya dalam beberapa kabupaten saja ketika kita nggak bisa ngontrol keuangan kemudian sistem ya itu berat. Nah, karena sebelumnya saya pernah di lembaga keuangan punya 15 cabang ya, yang 15 cabang sebelumnya itu ya intinya di sistem karena SDM ini kan unik ya, ya kita tahu sendirilah kalau tidak dalam pengawasan kalau itu tidak apa dalam mempunyai niat yang baik itu kan mudah sekali. Ya, jadi sistem sangat penting didahulukan, dimantapkan, kemudian apa namanya SOP yang jelas, eh, kemudian target yang jelas, ya ini sangat sangat penting dalam usaha apapun itu. Nggih. Jadi begitu Bu Reno, nggih. Jadi kalau komplementer, kemudian mungkin ada pasien di daerah A atau di kota A sementara kita sedang tidak bisa kita minta tolong teman yang ada di kota tersebut ya kemudian ada perjanjian nanti harganya sekian kita dapat sekian ya bisa tetapi kan mesti tidak banyak juga nanti untuk kita gitu. Jadi kalau apa namanya bisa sudah Bu Rino sudah merintis ya kalau bisa mulai ya merintis dari apa sekarang karena kalau kalau itu milik kita ini kan nanti bisa kita wariskan Bu ke anak-anak kita atau penerus kita. Ya, tapi kalau apa namanya dengan kerjasama itu nanti kan belum tentu apa namanya setelah kita tidak ada itu mereka masih bisa bersama dengan apa namanya anak-anak kita. Begitu sementara Bu Renu. Bu Boleh Arum tanya ya, Bu lagi, Arum, maaf Bu Arum ya. boleh tanya lagi Bapak ya? Nggih.
Ini Pak, kalau untuk yang apa? Untuk awal-awal pendirian klinik itu kan tidak mungkin ya Pak ya, maksudnya kita hanya sendirian, pasti kita membutuhkan tim untuk terapisnya seperti itu. Nah, untuk awal itu kan mungkin belum banyak konsumen, klien atau pasien seperti itu Pak. Nah, untuk gaji dari terapis sendiri itu bagaimana? Maksudnya untuk mengantisipasi karena belum baru awal, karena belum banyak pemasukan, yang mungkin masih baru-baru, klinik baru seperti itu. Nah, ataukah mungkin dengan sistem seperti apa, ataukah mungkin mungkin seperti apa gitu Pak, mungkin yang mungkin bisa gambaran Bapak supaya nanti tetap bisa eksis tanpa harus mengurangi layanan seperti itu Pak. Jazakumullah Ya, khairan. Eh, saya pernah melakukan Bu, jadi tambah divisi ya, layanan fisioterapi ya. Fisioterapi ini kan layanan baru di klinik kami setahun yang lalu. Eh, jadi di awal saya bahasa kita tidak menggaji, tetapi bagi hasil dengan fisioterapi ini. Dan dia juga ada tugas, makanya kesepakatan itu penting di awal. Kita harus bagi tugas, dan mereka juga harus memasarkan, kami yang membuatkan kontennya, kami yang menyiapkan bahannya, tapi dia juga harus promosi. Nah, nanti hasilnya adalah bagi hasil. Karena fisioterapi itu BHP-nya nggak banyak, ya. Kemudian kita belikan alatnya, kemudian kita sepakati untuk biaya penyusutan 25%-nya, BHP 5%, sisanya nanti 50-50 gitu. Nah, itu selama 6 bulan itu pastinya belum begitu 6 bulan ke sana, dia sudah bisa menggaji dirinya sendiri setelah standar gitu. Sampai sekarang sudah menghasilkan. Jadi yang saya lakukan seperti itu. Jadi ketika kita ingin apa namanya, kita belum pasien belum banyak dan sebagainya, menggandeng seseorang, menggandeng apa namanya terapis ya di awal juga seperti itu. Supaya kita tidak, ketika tidak ada pasien kita nggak rugi gitu. Itu yang kami lakukan eh, di 1-2 tahun terakhir ini untuk menggandeng layanan baru fisioterapi. Kalau kalau apa namanya di komplementer, kebetulan saya sendiri juga pengajar, jadi ketika semua semua perawat yang ada di tempat saya yang belum bisa ya saya training, in-house training tadi gitu, sehingga tidak menambah beban. Jadi layanan tetap berjalan meskipun saya tidak ada, tetapi kemudian pasien-pasien putri kan ahwat terus dilayani oleh ahwat, maka eh, di 3 bulan pertama itu bagi karyawan yang belum bisa layanan kita itu mereka akan kita training. Itu Bu Arun. Iya. Baik Bapak, makasih. Alhamdulillah sudah terjawab ya Ibu Arum. Masya Allah sangat detail jawabannya. Mudah-mudahan dapat bermanfaat dan dapat diimplementasikan ya pada usahanya. Silakan Bapak Ibu teman-teman yang lainnya, apakah masih ada yang ingin bertanya? Jika tidak ada yang bertanya, maka kita lanjutkan pada sesi selanjutnya ya. Insya Allah, Ana akan review terlebih dahulu. Masya Allah, ini sampai bingung ya mau nge-review yang mana. Penyampaiannya begitu berisi, begitu daging semuanya. Kalau bahasa sekarang tuh full daging itu, Masya Allah. Jadi, izin Ana review. Tadi yang pertama adalah bisnis itu dimulai dari takwa ya, Masya Allah. Bapak Syamsul mengawali dengan bahwa bisnis itu dimulai dari takwa dan kejujuran. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah,
maka Allah akan memberikan jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, takwa di sini adalah jujur dalam bertransaksi, mengambil yang halal, kemudian amanah pada setiap tanggung jawab. Kemudian selanjutnya adalah bagaimana cara kita menentukan dan menguatkan ide bisnis ya. Kita tentukan idenya terlebih dahulu, kemudian kita riset pasar, temukan kelebihan dan kekurangan dari kompetitor kita, kemudian cari celah yang bisa kita tutup. Nah, jadi kita cari masalah, kita cari celahnya, kemudian kita berikan solusinya seperti itu. Karena kalau kita bisa menutup masalah yang ada di pasar, maka itu akan menjadi keunikan dan nilai tambah pada bisnis kita. Nah, kemudian ketika kita memulai atau mengawali bisnis, maka mulai dari kecil terlebih dahulu. Bangun SOP, bangun sistem. Jadi bisnis itu tidak harus besar, tapi harus berlangsung secara terus-menerus. Jadi jangan seperti berlari sprint ya. Tadi kalau saya dengar analoginya, tapi kita seperti maraton. Jadi konsisten tapi terus-menerus. Seperti itu. Kemudian intinya adalah fokus pada kualitas dan kepercayaan. Yang tadi disampaikan bahwa di dunia kesehatan, bisnis adalah bisnis people ya. Artinya adalah pelayanan menentukan segalanya. Seperti itu. Dan ini bukan hanya berlaku pada bisnis kesehatan saja, bukan berlaku pada bisnis klinik saja, tapi ini berlaku untuk semua jenis bisnis. Jadi kepercayaan itu hal yang paling penting. Nah, kemudian selanjutnya adalah kita menjadi spesialis agar dapat poin unik tadi. Jadi kita jadi spesialis, kita tunjukkan apa perbedaan kita dari bisnis yang lain, dari kompetitor kita yang lain. Dan yang terakhir adalah mindset ya. Mindset pebisnis yang tangguh, jangan tergesa-gesa. Jadi bisnis itu seperti lari maraton ya, tadi konsisten. Kemudian terus belajar dan juga jaga emosi atau jangan baperan. Jadi kita konsisten pada bisnis kita, jangan mudah tergiur ya, jangan mudah tergiur sama orang lain ketika melihat orang lain lebih sukses atau ada bisnis orang lain yang lebih maju, kita jangan mudah tergoyahkan. Kita konsisten pada bisnis kita. Jadi inti utamanya adalah bisnis merupakan kepercayaan ya, kepercayaan seperti itu. Nah, sebelum kita tutup acara kita pada malam hari ini, izin Ana untuk share screen membagikan sedikit informasi untuk Bapak Ibu semuanya. Apakah sudah terlihat? Nah, di sini insya Allah pada hari Ahad ya, pada hari Ahad pada tanggal 16 November. Insya Allah kami dari Anak Pengusaha Indonesia mengadakan workshop bisnis model 101 yang insya Allah pematerinya adalah CEO kita, CEO Anak Pengusaha Indonesia, yaitu Mas Reno Aristia Febrian. Jadi untuk Bapak Ibu yang di sini memiliki putra dan putri atau di sini ada teman-teman yang masih bingung nih, hari Ahad besok mau kemana, weekend mau ngapain, daripada hari Minggunya atau hari Ahadnya diisi dengan scroll sosmed atau main game atau main kesana kemari, mending kita ikut workshop bisnis. Nah, di sini workshop bisnis ini ditujukan untuk teman-teman atau peserta yang berusia 9 sampai 20 tahun ya. Insya Allah pada workshop ini teman-teman akan belajar terkait bagaimana menemukan ide bisnis dari hobi teman-teman ya. Dari apa yang teman-teman sukai. Kemudian insya Allah teman-teman akan belajar membuat model bisnis.
menggunakan bisnis model Canvas. Dan juga insya Allah pada workshop ini teman-teman akan mempelajari atau membangun mindset pengusaha sejak dini agar lebih berani, lebih kreatif, dan lebih percaya diri. Nah, poin pentingnya adalah alhamdulillah untuk teman-teman peserta di sini, peserta webinar pada malam hari ini. Di sini teman-teman atau bapak ibu semuanya bisa melihat harganya yang atau investasi belajar yang awalnya 499.000 itu menjadi 199.000. Nah, khusus untuk Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang ikut webinar pada malam hari ini, kami memberikan potongan harga yaitu menjadi 109.000 saja untuk investasi belajarnya. Insya Allah workshop ini akan dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 16 besok ya, insya Allah lusa, hari Ahad lusa. Nah, apabila Bapak Ibu yang berminat untuk mendaftarkan Ananda atau teman-teman di sini yang ingin mendaftar, silakan menghubungi Kak Alfi. Nanti di grup akan kami share nomor Kak Alfi ya. Silakan untuk dihubungi. Mudah-mudahan kita dapat bertemu pada hari Ahad dengan keadaan sehat dan penuh semangat untuk membangun bisnis yang menuju kesuksesan kita. Baik, sebelum kita tutup acara pada malam hari ini, kita sesi foto terlebih dahulu ya. Kita sesi foto terlebih dahulu, silakan apabila yang berkemungkinan untuk bisa menyalakan kameranya, silakan dinyalakan terlebih dahulu. Kita sesi foto terlebih dahulu, sesi dokumentasi. Silakan Bapak Ibu, teman-teman semuanya yang memungkinkan untuk bisa menyalakan kamera, silakan untuk dinyalakan kameranya. Baik. Siapa yang akan mengambil foto, Mas Reno? Saya Mas, Atau Mbak Nafisa? Aman. Oke, baik. Oke. 3 gaya Mas ya. Oke, apa aja nih Mas Reno nih gayanya nih? Tauhid. Masya Allah, Tauhid. Oke, Tauhid. Sebentar Mas. Sudah siap Mas Reno? Sebentar. Oke, tahan. Sebentar Mas, tahan Mas. Oke. Selanjutnya, Cuan. Cuan Mas. Oke, cuan Mas. Oke, Oke, Cuan. tahan teman-teman, tangannya di atas. Tahan Mas Rian. Sebentar teman-teman. Sudah anak foto Mas. Sudah. Oke, selanjutnya anak pengusaha. Oke. Gini Mas. Oke, anak pengusaha Indonesia. Silakan foto Mas Reno. Oke, tahan Mas. Oke, sudah Mas Rian. Terima kasih Mas. Masya Allah, Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Kita sudah berada di penghujung acara webinar pada malam hari ini. Masya Allah, banyak sekali pelajaran yang bisa kita ambil dari perjalanan usahanya Bapak Syamsul. Mudah-mudahan semoga apa yang beliau sampaikan ya, menjadi ilmu yang benar-benar bisa kita jalankan. Bukan hanya menambah pengetahuan, tapi mendorong kita untuk memulai, untuk memperbaiki, dan menata bisnis dengan cara yang lebih benar dan lebih terarah. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Bapak Syamsul Bahri SE atas ilmu dan inspirasinya. Terima kasih juga kepada seluruh peserta pada malam hari ini, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya yang telah menyimak, yang telah bertanya. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan katsiran. Saya Rian Firmansyah, pamit undur diri. Mohon maaf apabila selama memandu acara pada malam hari ini terdapat banyak kesalahan kata
atau kesalahan ucap yang saya sampaikan. Semoga pertemuan pada malam hari ini menjadi amal jariah, terutama untuk pemateri kita pada malam hari ini, Bapak Syamsul Bahri SE. Mudah-mudahan tercatat sebagai amal jariah dan menjadi titik awal perjalanan bisnis bagi kita semuanya. Alhamdulillah, kita tutup pertemuan kita, webinar kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.